Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 15 Dzulhijjah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2012. Dan insya Allah mulai malam ini dan malam-malam berikutnya kita akan membahas dari kitab Hisnul Muslim. Yang lalu kita sudah menyelesaikan tafsir surah Ar-Rahman, dan juga kita sudah sepakat akan mengkaji kitab Hisnul Muslim, yaitu doa dan wirid menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang kitabnya sudah sangat terkenal, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kitab Hisnul Muslim. Adapun terjemahan yang kami rekomendasikan terjemahan dari At-Tibyan Sulu, karena insya Allah kualitas terjemahannya bagus dan itu juga yang paling banyak dipakai. Ini seperti yang saya bawa ini ya. Ini yang kita kasih kitabnya. Murah ini kitab ini. Berapa harganya? 14.000 masuk surga. Iya. Dulu cetakan yang dulu warnanya merah atau coklat, cetakan yang baru sekarang warnanya hijau. Cetakannya warnanya hijau, dan ini cetakan yang ke-76. Jadi bukan laris manis ya, tapi roket. Cetakan yang ke-76, cetakan Januari 2012. Ini penting buku ini. Kita akan mengkaji kitab ini, dan kami harapkan yang hadir memiliki kitabnya, jadi langsung enak nyambung. Dan alhamdulillah kitab ini sudah disyarah, ada syaratnya, ada penjelasannya, yaitu yang mensyarah adalah Syekh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad. Syarahnya, yang mana syarah ini juga sudah ada terjemahannya. Saya ada bahasa Arabnya dan ada terjemahannya. Terjemahan yang saya punya penerbitnya Darul Falah Jakarta. Saya lihat terjemahannya itu kualitasnya bagus. Kalau ada yang mau beli syarahnya, dipilih saja dari penerbit Darul Falah. Itu juga penerbit buku-buku sunnah. Kualitas terjemahannya bagus, menjaga keotentikan terjemahan. Selanjutnya, syarahnya tidak akan saya baca semuanya. Yang menurut saya perlu saya bacakan. Yang penting kita tahu isi daripada kitab Hisnul Muslim, dan kita tahu juga zikir-zikir yang perlu kita baca. Karena itu di muqaddimah syarahnya dijelaskan panjang lebar hal-hal yang berhubungan dengan doa, sehingga mungkin untuk masuk ke dalam kitabnya kita masih butuh waktu beberapa minggu, beberapa kali pertemuan. Karena ini muqaddimahnya saja, hal-hal yang berkaitan dengan tata cara berdoa, adab doa dan yang lainnya ada 56 halaman. Itu mungkin kita butuh waktu agak panjang sebelum masuk kajian kitab Hisnul Muslim yang kecil ini. Di antaranya di dalam syarahnya dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin
Hanbal rahimahullah ta'ala dan juga Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, yang mana hadis tersebut Rasulullah SAW bercerita tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria dengan beberapa perintah, 5 perintah ya, supaya diamalkan dan supaya diamalkan oleh Bani Israel. Yang mana salah satunya diantaranya adalah wa amurkum an tadhkurullaha ta'ala. Aku perintahkan kamu supaya berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Karena perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti seorang yang dikejar-kejar oleh musuh. Dikejar-kejar oleh musuh di belakangnya. Dikejar terus. Lalu orang itu masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh, sehingga terjaga dirinya dari musuh yang mengejarnya. Kadzalikal 'abdu la yahruzu nafsahu minasyaitan illa bi dzikrillah ta'ala. Demikian pula seorang hamba tidaklah menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Subhanallah. Pak renungkan ya. Ini di antara keutamaan zikir. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Zakaria supaya diamalkan dan supaya beliau mengajarkan ini kepada Bani Israel supaya diamalkan. Rasulullah menceritakan kepada kita supaya kita juga mengamalkan. Jadi perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, ingat Allah. Kita sedang bahas zikir-zikir ini. Hisnul Muslim itu kalau diartikan artinya adalah benteng seorang muslim. Jadi Hisnul Muslim itu artinya adalah benteng seorang muslim. Hisn itu benteng. Jadi orang yang berzikir kepada Allah ibaratnya itu adalah seperti orang dikejar-kejar musuh, hampir ketangkap, tiba-tiba dia masuk benteng yang kokoh. Musuh tidak bisa menyentuh dia. Yang demikian pula kita dikejar-kejar oleh setan. Jadi setan itu mengintai kita diintai oleh setan terus. Begitu kita berzikir kepada Allah, maka kita berada di dalam benteng yang kokoh. Setan tidak bisa menembus kita. Itu juga ada di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Baca satu hari banyak kali, yaitu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita baca tafsirnya, di antara tafsirnya adalah asy-syaitanu jatimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu berusaha mengintai hati kita. Kalau kita lupa, lalai dikuasai setan hati kita. Begitu kita zikir, setan itu khonasan, pergi bersembunyi, takut. Kita lupa lagi dikuasai setan lagi. Kita zikir lagi, setannya pergi, takut. Karena itu Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilus Thayyib. Ibnul Qayyim punya kitab zikir ya, Al-Wabilus Thayyib. Bagus kitab itu. Dan para ulama juga banyak menulis kitab-kitab zikir. Penting kitab zikir. Ibnul Qayyim punya namanya Al-Wabilus Thayyib. Di mukadimahnya dijelaskan panjang lebar tentang keutamaan zikir, amat sangat banyak. Kemudian juga gurunya Ibnu Taimiyah punya kitab zikir Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalimut Thayyib. Kemudian juga ya, Imam Nawawi yang paling terkenal kitabnya adalah Al-Adhkar. Al-Adhkar yang sudah ditahqiq oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Sudah ada terjemahannya, majelis tebal-tebal diterbitkan oleh
pustaka Imam Syafi'i, Sahih dan Dhaifnya kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Kemudian juga Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, ada 3 jilid dan yang lain-lainnya. Nah, buku ini ringkasannya. Hisnul Muslim ini ringkasannya, ringkas padat, enak sekali, dan hadis yang ada di sini semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi beliau yang nulis ini pakarnya. Jadi hadisnya yang dhaif ada. Kalau ada yang mengatakan ada hadis dhaif di sini, itu pendapat dia. Berarti memang ada perbedaan pendapat. Seperti zikir-zikir pagi dan zikir sore, sebagian mengatakan ada hadis-hadis yang dhaif di sini, tidak benar. Itu dhaif menurut yang mengatakan dhaif. Tapi itu hasan menurut ulama-ulama pakar hadis yang lainnya. Menurut Syekh bin Baz, Syekh Al-Arnaud dan yang lainnya. Jadi intinya semua yang ada di kitab Hisnul Muslim ini bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Dhaif ada. Yang ada adalah Al-Quran dan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Dan kitab Hisnul Muslim ini adalah kitab yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Ini diterjemahkan ke dalam berpuluh-puluh bahasa. Dengan dalam puluhan bahasa masuk Indonesia banyak dipakai. Dan rata-rata kitab karangannya beliau, Syekh Sa'id bin Ali bin Waqqas Al-Qahtani, rata-rata kitabnya itu bagus, sistematis, penuh dengan dalil dan mudah dipahami. Beliau Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengomentari hadis tadi tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-khaslatul wahidah lakana haqiqan bil 'abdi alla yaqtura lisanuhu min dzikrillah ta'ala wa alla yazala lahijan bi dzikri. Kalau sekiranya tidak ada faedah daripada berzikir kecuali satu ini saja. Satu ini saja. Apa tadi faedahnya? Apa tadi faedahnya? Faedahnya adalah dijaga dari setan, selamat dari setan. Seandainya fadilah zikir, faedah zikir hanya ini saja, cuma satu ini saja, maka sungguh selayaknya seorang hamba itu lisannya tidak pernah berhenti daripada berzikir. Lisannya selalu qomat kamit berzikir. Kalau cuma ini saja fadilah, maka sepatutnya lidah kita selalu qomat kamit terus, tidak putus-putus, tidak bosan-bosan, tidak jemu, tidak jenuh. Fa innahu la yahruzu nafsahu min aduwwihi illa bidzikir. Karena sesungguhnya dia tidak bisa menjaga dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir. Kita tidak bisa selamat dari musuh kita kecuali dengan zikir. Wala yadkhulu 'alaihi al-'aduwwu illa min babil ghaflah. Dan tidaklah masuk musuh menangkap dia kecuali dari pintu lalai. Lalai berarti pintunya buka. Kita mempersilahkan musuh untuk masuk. Bahwa yarsuduh, karena musuh itu selalu mengintai dia, ngawasi dia, nunggu pintunya dibuka. Begitu kita lalai, pintunya buka, musuh masuk, kena kita. Fa idza ghafala wa tabi'ani wa tarasahu. Apabila dia lalai, langsung diterkam oleh musuh itu. Jadi dipahamilah zikir. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lainnya, Mutarrif bin Abdillah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, nadartu fi hadzal amri min aina huwa. Aku perhatikan perkara ini. Perkara ini ya, masalah agama, keselamatan, kebaikan, aku perhatikan dari mana datangnya. Datangnya dari mana? Fa idza huwa min indillahi subhanahu. Ternyata saya temukan datangnya dari sisi Allah. Tsumma nadartu ala man tamamuhu. Kemudian aku perhatikan lagi kepada siapa saya bisa mendapatkan kesempurnaannya. Fa idza huwa 'ala Allah taala. Ternyata bisa mendapatkan kesempurnaan melalui Allah. Melalui Allah juga. Berasal dari Allah, sempurnanya melalui Allah. Tsumma nadartu ma malakuhu. Kemudian aku perhatikan lagi
intinya dari semua ini? Inti dari semua kebaikan ini apa? Fa'idah huwa ad-doa. Intinya adalah yang banyak berdoa. Dan doa itu ada dua ya. Doa itu ada dua macam. Ada doa namanya doa masalah. Ada doa namanya doa ibadah. Doa masalah, doa ibadah. Kalau doa masalah itu adalah permintaan kita. Rabbi firli warhamni, Allah ampunilah hamba, sayangilah hamba, berilah hamba rezeki dan seterusnya. Permintaan kepada Allah itu doa permintaan. Ada lagi doa yang berupa doa ibadah. Doa ibadah itu adalah semua peribadatan kita, zikir kita itu namanya adalah doa. Jadi ketika kita zikir berarti kita sedang berdoa. Ketika kita membaca Al-Quran berarti kita sedang berdoa. Cuman doanya bukan doa berbentuk permintaan, tapi doanya berbentuk doa ibadah. Jadi kebaikan semuanya ada dalam doa. Tsumma nazartu fi bani Adam. Kemudian aku perhatikan manusia. Ini hasil perenungannya beliau ya, Muqarrib bin Abdillah, seorang salafus saleh. Aku perhatikan manusia, anak cucu Nabi Adam. Fa idza huwa mulqan baina rabbih wa baina syaitan. Ternyata dia berada, dia terlempar antara Allah dengan syaitan. Kita ini berada di antara dua. Kita bersama Allah atau bersama dengan syaitan. Tidak ada pilihan. Bersama Allah atau bersama syaitan. Fa idza arada Allah Ta'ala bihi khairan ijtarahu ilaihi bi ismatihi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada manusia itu, maka Allah menggiringnya untuk masuk dalam perlindungannya. Artinya kalau Allah kehendaki kebaikan untuk kita, maka Allah jadikan kita selalu berzikir, sehingga kita selalu dalam perlindungan Allah. Nah itu kalau kita dimudahkan berzikir, berarti kita oleh Allah dikehendaki kebaikan. Wa illa khalla bainahu wa baina syaitan. Kalau Allah tidak mengenai kebaikan untuk kita, maka kita dibiarkan menjadi mangsanya syaitan. Itu ada di Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, maka kami jadikan dia dikuasai oleh setan dan setan menjadi temannya. Jadi pilihannya cuma dua, kita bersama Allah atau bersama dengan setan. Kita bersama Allah, setannya lari. Kita lari dari Allah, dikuasai oleh setan. Jadi zikir ini amat sangat penting sekali. Kemudian di dalam syarah ini juga disebutkan faedah-faedah zikir yang dinukil dari kitab Al-Wabilus Thayyib. Namun ini hanya disebutkan sebagian, cuma 60. Fadilahnya zikir, faedah zikir cuma 60. Di kitab aslinya Al-Wabilus Thayyib lebih daripada 60. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, waktunya terbatas ya. Di antara faedah-faedah zikir itu adalah yaturdus syaitan wa yaqma'uhu wa yukassiru. Zikir bisa mengusir syaitan, mengalahkan syaitan, menghancurkan syaitan. Siapa sih syaitan itu? Syaitan itu siapa? Syaitan itu makhluk apa sifat? Syaitan itu adalah sifat. Jadi dari kata-kata syaitan yang sifat itu jauh, menjauhkan kita dari kebaikan, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari agama. Jadi siapapun yang menjauhkan kita dari Allah, yang menjauhkan kita dari mengamalkan agama, yang menjauhkan kita dari majelis-majelis taklim, berarti dia adalah setan. Syayatinal insi wal jin. Ada setan manusia, ada setan jin. Itu cara mengalahkan setan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diusir, dikalahkan, dihancurkan. Kemudian di antara faedah zikir pula annahu yurdir Rahman azza wa jalla, menjadikan Allah ridho. Ini yang kita cari.
Kalau sudah kita dapat keridhaan Allah dan luar biasa. Wa ridwanun minallahi akbar. Ridhaan dari Allah itu amat sangat besar. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kemudian di antara faedah zikir pula annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalb wa annahu yajlibu lil qalbi al farah was surur wan nasyad. Menghilangkan kesumpakan, kegelisahan dari hati, mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan semangat. Nah, ini zaman sekarang. Sekarang ini zamannya orang sumpah. Resepnya apa? Yang banyak zikir. Karena itu kita tidak butuh cara-cara menghilangkan sumpah, cara-cara mendatangkan bahagia dengan cara-cara yang tidak Islami. Karena ini kan orang mencari bahagia, mendapatkan ketenangan, kedamaian dengan cara yang tidak Islami. Apa itu? Dengan beryoga, dengan bermeditasi, ya macam-macam. Itu bukan cara-cara Islam. Ya, yoga, meditasi seperti itu bukan cara-cara Islam. Bahkan tidak jarang orang-orang melakukan itu nanti dimasuki oleh setan. Kalau Islam sudah ada, di antaranya adalah sholat yang khusyuk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah-sumpahnya hilang. Zikir menghilangkan sumpah. Hanya tinggal bagaimana cara kita berzikir. Kalau ada orang mengatakan saya sudah zikir, sumpahnya tidak hilang, berarti bukan zikirnya yang salah. Yang salah adalah cara zikirnya tidak benar, kurang khusyuk. Kalau zikirnya khusyuk itu ada sumpahnya hilang, pastikan sumpah itu. Nah, damai, nikmat zikir itu. Kemudian juga di antara faedah zikir annahu yuqawwil qalba wal badan, menjadikan hati kuat dan badan juga kuat. Hati kuat, badan kuat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, terutama zikir pagi. Ya, kalau sudah zikir pagi setelah subuh itu tidak beranjak dari tempatnya sampai siang. Zikir terus. Waktu itu muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala menunggu di belakangnya, ada perlu. Sementara beliau masih zikir mulai subuh sampai siang. Karena ada muridnya yang nunggu, lalu Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Mengatakan hadhihi ghadwati laula hadza la dha'afat quwwati. Ini adalah sarapanku. Kalau aku tidak sarapan ini, kekuatanku akan melemah. Sarapanku sarapan zikir. Persis dengan kita sarapan pecel. Ya. Jadi sarapan bukan hanya badan, jiwa kita juga butuh sarapan. Kalau kita hanya memberi makan badan saja, hati kita tidak ada makanannya, sumpah. Semua fasilitas ada. Harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, tapi hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena yang makan hanya badannya saja, hatinya nggak pernah makan, hatinya kering. Jadi zikir ini penting, menjadikan hati kita kuat, badan kita juga kuat. Karena kehidupan seperti ini, kehidupan semakin keras, manusianya model-model kayak gini sekarang ini seperti ini. Yang menjadikan kita semakin kuat adalah karena kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedahnya pula annahu yunawwirul wajha wal qalb, memberikan cahaya di wajah dan di hati. Wajahnya bercahaya. Walaupun orangnya kulitnya hitam, tapi karena banyak berzikir tampak cahaya. Sementara orang yang tidak pernah zikir kepada Allah walaupun putih, suram, gelap, tidak ada cahayanya. Kemudian juga annahu yajlibur rizq, mendatangkan rezeki. Jadi cara mendatangkan rezeki yang terbaik diantaranya adalah dengan berzikir rezeki. Cuman kalau akan kata-kata rezeki, bayangan kita jangan uang. Biasanya kita kalau ada rezeki langsung pikirannya itu rumah di jalan hijau. Rezeki bukan hanya uang. Uang itu bagian daripada rezeki yang kecil. Hanya karena kita mikirnya materi, maka uang yang kecil kita jadikan yang terbesar. Uang itu kecil. Di antara rezeki yang besar itu apa? Allah menjadikan iman kita tambah kuat. Allah menjadikan kita tambah istiqomah mengikuti sunnah.
itu rezeki yang luar biasa. Termasuk Allah memberikan kepada kita kesehatan, ini nikmat. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, itu adalah rezeki. Nah, kita bisa mendapatkan itu melalui zikir, dapat rezeki banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, ilmunya ditambah oleh Allah, imannya ditambah, istiqomahnya ditambah. Kemudian di antara faedah zikir pula annahu yaqsud dzakira al-mahabata wal halawata wan nadrata. Orang yang banyak berzikir itu oleh Allah diberi pakaiannya berupa haibah, wibawa. Dia kelihatan berwibawa. Kemudian juga enak dipandang, manis, menyenangkan. Ya, karena banyak berzikir menyenangkan, wajahnya menyenangkan, enak, manis. Karena banyak zikir wibawa. Kadang dia tidak menyenangkan, dia tidak merasakan. Cuma orang lain yang merasakan. Wibawanya orang lain merasakan. Karena apa? Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah daripada zikir ini adalah annahu yuridul mahabbah, ya, mendatangkan cinta. Cintanya siapa? Yang nomor satu adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, berarti kita mendapatkan segala-galanya. Kalau kita belum mendapatkan cinta Allah, berarti kita kehilangan segala-galanya. Iya. Kemudian juga di antara faedah zikir, ini panjang ya. Nggak mungkin baca semuanya. Baca semuanya ini aja betul berapa kali pertemuan. Annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifah. Allah akan membukakan pintu yang agung di antara pintu-pintu ma'rifah. Itu ma'rifah artinya ma'rifah Allah. Kita semakin mengenal Allah. Wa kullama aktsara min adz-dzikri izdada min al-ma'rifah. Semakin banyak zikirnya, semakin banyak mengenal Allah. Nah, ini perlu dibuktikan. Ya, kayak gini-gini ini malam yaduk lam ya'rif. Yang belum merasakan tidak akan pernah tahu. Ya, kita coba yang banyak zikir yang khusyuk, zikir. Allah nanti akan bukakan pintu makrifat. Kita semakin kenal Allah, semakin kenal Allah, semakin kenal Allah, semakin kenal Allah. Dan sekarang kembali pada kita mau nggak praktek banyak zikir, banyak waktu, terutama zikir-zikir di tempat-tempat yang sepi, seperti di penghujung malam orang-orang tidur, ya. Termasuk juga iktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan atau juga di luar Ramadan. Itu diantaranya adalah memperbanyak zikir supaya dibuka oleh Allah pintu ma'rifah, kenal Allah. Ini nggak ada di buku. Pintu ma'rifah di buku itu tidak ada. Kalau kita sudah banyak zikir, nanti Allah membuka, semakin kenal Allah, semakin kenal Allah, semakin tahu hakikat kehidupan, semakin menyadari untuk apa hidup ini. Ya, tergantung kita. Semakin banyak zikirnya, semakin terbuka pula pintu ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya mula adalah annahu yurithu dzikrullah taala. Ya, dia akan diingat oleh Allah. Orang yang ingat Allah, Allah ingat dia. Luar biasa ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni al-qur'um." Ingatlah aku ingat kamu. Sampai para ulama mengatakan, kalau fadilah zikir hanya ini saja, Allah ingat kita, cukup. Karena kalau Allah ingat kita, berarti kita diperhatikan oleh Allah, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah, nggak akan dibiarkan oleh Allah. Ingat Allah, Allah ingat kita. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan di antara faedah zikir itu, kata beliau, "Adzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-sabakah. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqa al-ma'?" Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan apabila dipisahkan dari air? Pak, nanti di rumah kita barangkali ada ikan di kamar mandi, kita keluarkan ikannya, kita taruh di lantai. Bagaimana keadaan ikannya itu? Tidak lama akan mati.
kelompok-kelompok terus mati. Demikian pula hati. Hati kita kalau jauh dari zikir sama dengan ikan yang jauh dari air, mati hati kita. Semakin banyak zikir, hatinya semakin hidup. Ini adalah makanannya hati yang membersihkan hati. Benar-benar hati kita dibersihkan sebersih-bersihnya seperti cermin yang begitu bersih. Kemudian juga di antara faedah zikir ini pula annahu yahuttul khotoya, menghapus dosa-dosa. Nanti kita akan bahas ya, luar biasa menghapus dosa zikir ini. Seperti kita baca subhanallah wa bihamdi satu hari 100 kali. Man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi mi'ata marrah huttat anhu khotoyahu wa in kana mithla zabalil bahr. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi satu hari 100 kali, dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allah Akbar. Luar biasa. Dosa kita ini banyak. Kita perlu banyak zikir untuk melebur dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Butuh berapa menit itu? Butuh berapa menit? Waktunya sama dengan nulis satu status di Facebook. Paling 5 menit. Subhanallah, dilebur dosa-dosa kita. Itu baru satu zikir, belum zikir-zikir yang lainnya. Makanya kita akan bahas zikir-zikir. Hanya saja yang dibahas di kitab ini Hisnul Muslim ini zikir-zikir yang muqayyad. Zikir-zikir yang terikat oleh waktu. Waktu ini, saat ini, zikirnya itu. Ya. Kemudian juga di antara faedah daripada zikir ini adalah annahu manjatun min adzabillahi ta'ala, bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan kita dari azab Allah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya cinta Allah. Kalau kita cinta Allah, buktikan cintanya dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah zikir kepada Allah annahu sababun syighalil lisan 'anil ghibah wan namimah wal kadhib wal fuhsh wal batil. Zikir ini adalah sebab lidah kita, lisan kita tersibukkan daripada ghibah, daripada namimah, ya, daripada menggunjing, daripada mengadu domba, daripada berdusta, daripada berkata yang keji, daripada berkata yang batil. Karena lidah kita ini hanya ada dua, berkata yang baik atau berkata yang buruk. Kalau kita nggak zikir, nggak yang baik, maka kita terjerumus pada yang buruk. Kalau kita banyak zikir, maka kita tidak sempat mengucapkan yang buruk-buruk, meskipun dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga annahu yas'idu dzakir bi dzikri, menjadikan seorang itu bahagia. Yang kita cari adalah bahagia. Semua orang yang dicari adalah bahagia. Tapi tidak sedikit orang yang salah jalan mencari bahagia, ternyata bahagia tidak dia dapatkan, jalannya salah. Kemudian di antara faedah zikir ini pula annahu ma'al buka fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala yaumil mahsyar. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, ya, berzikir kepada Allah sendirian, tidak ada orang tahu, kemudian dia nangis, air matanya berlinang, karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena rindu kepada Allah, maka ini akan menjadikan dia bakal mendapatkan naungan Allah nanti hari kiamat. Ketika manusia kepanasan, dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesejukan, sejuk damai. Itu air mata yang mahal, air mata karena nangis karena Allah. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu air matanya berlinang. Rindu Allah, cinta Allah, kangen Allah, takut Allah. Kemudian juga bahwasanya zikir ini adalah aisarul ibadat, amalan yang sangat mudah, gampang, tapi ganjarannya luar biasa. Modalnya apa zikir itu? Modalnya apa? Keluar uang nggak zikir itu? Ya keluar apa? Modalnya cuma menggerak-gerakkan mulut saja. Sampai-sampai sebagian salafus saleh mengatakan, kalau kamu termasuk orang yang kikir, ya tidak bisa bangun malam dan terlalu leceh untuk perang di jalan Allah, maka perbanyaklah
Semoga dengan banyak zikir kamu bisa menjangkau derajatnya orang-orang yang rajin bersedekah, yang rajin bangun malam, yang selalu jihad di jalan Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir luar biasa, zikir Allah. Hanya berzikir gampang. Nah, kalau zikir aja males, ya sudah, assalamualaikum. Zikir kok males, gak ada modal males, kok ada modal. Sih gak ada modal males. Kok punya ada modal. Ini penyakit kita. Kali apa tuh ini? Kali komat kali tok males gak makan. Kadang bilang amin udah males. Kok amin udah males. Mulia ya. Artinya keterlaluan. Tapi kita hanya bilang amin aja keberatan. Zikir keberatan apa yang bisa diharapkan dari kita? Zikir ada makna, mulutnya cuma digerak-gerakkan aja. Subhanallah bihamdi, Allahul azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ringan. Tapi kalau kita keberatan, yang bisa diharapkan dari kita itu kebaikan apa? Kemudian juga di antara fadilah zikir ini pula, anna dzikra nurun lidzakir fid dunya. Zikir ini akan menjadikan nur di dunia. Wa nur lahu fi qabri, menjadikan cahaya di kuburannya. Wa nurun lahu fi ma'adih, menjadikan cahaya nanti di hari kiamat. Yas'a baina yadayhi 'ala sirat, dia berjalan di atas cahaya ketika lewat di atas sirat. Jadi kita penuh dengan cahaya. Di zikir ini penuh dengan cahaya. Hanya saja tidak tampak ya. Dulu ada sebagian sahabat generasi Al-Quran tiba-tiba seperti awan datang, itu ditampakkan oleh Allah Rahman. Yang nggak tampak lebih banyak lagi. Jadi ini penuh dengan cahaya. Cahaya lahir, cahaya batin, di depan ada cahayanya, di belakang ada cahayanya, samping kanan cahaya, samping kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya, penuh dengan cahaya. Kemudian juga di antara faedah daripada zikir ini pula adalah ya, anna dzikra yajma'ul mufarraq wa yufarriqul mujtama' wa yuqarribul ba'id wa yub'idul qarib, dan seterusnya. Ini kalau dalam hal peperangan ya, bisa menyatukan yang bercerai-berai, bisa mencerai-beraikan yang bersatu, bisa menjauhkan yang dekat, bisa mendekatkan yang jauh. Artinya kalau kita ingin supaya kelompok kita ini bersatu, di antara resepnya adalah yang banyak zikir, supaya oleh Allah disatukan. Demikian pula kalau ingin pihaknya musuh bercerai-berai, kita juga berzikir kepada Allah supaya oleh Allah dijadikan pihak musuh itu bercerai-berai. Orang-orang yang jauh dari kita ingin didekatkan juga melalui zikir. Baliknya kalau kita ingin menjauhkan orang-orang yang tidak ada manfaatnya juga melalui zikir. Kemudian juga di antara faedah zikir ini pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan dua bibirnya itu bergerak menyebut namaku. Jadi Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita berarti Allah menolong kita, membantu kita, memperhatikan kita. Selama kita zikir kepada Allah, selama mulut kita ini berkomat kamit, bergerak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir ini mengobati hati yang keras. Ada satu orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Orang itu mengadu, "Ya Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Wahai Abu Sa'id, aku mengadu kepada hamba, hatiku ini keras. Obatnya apa? Hatiku keras, obatnya apa? Apa kata beliau? Adzikru bidzikri. Ya, lembutkan hatimu dengan zikir. Melembutkan hati yang keras, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir ini bisa mendatangkan nikmat-nikmat Allah dan menyelamatkan kita dari berbagai macam bencana. Jadi cara
mencari nikmat Allah yang paling efektif adalah dengan zikir. Cara menolak bencana yang paling efektif adalah dengan berzikir. Karena itu sebagian salafus saleh mengatakan, "Ma aqbahal ghaflata an dzikri man la yaqulu an birri." Alangkah buruknya lalai daripada mengingat dan yang tidak pernah lalai memberi nikmat kepada. Kita lalai kepada Allah, padahal Allah selalu memberi nikmat kita, tidak pernah lalai memberi nikmat kita. Kita lalai ingat Allah. Allah tidak pernah lalai memberi nikmat kita. Allah tidak pernah lalai memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kemudian juga di antara fadilah zikir ini pula, ya, di antara faedahnya pula menjadikan semua yang sulit mudah, yusahhil sa'ad wa yasirul asir wa yukhafiful masyaq. Yang berat-berat menjadi ringan, yang sulit-sulit menjadi mudah dengan zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada zikir mau tidur ya, yaitu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, pada putrinya Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada pembantu, lebih baik daripada pembantu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan komentar bahwa ini benar-benar mujarab. Orang kalau mau tidur baca zikir tadi itu tidak gampang capek, tidak mudah payah. Dan itu telah dipraktekkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah meninggalkan zikir itu. Sampai-sampai beliau ditanya ketika perang Siffin, itu apakah Anda masih zikir itu? Iya, saya tetap zikir itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, mau tidur. Supaya kalau kerja tidak gampang capek. Jadi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selamat dari sifat kemunafikan. Jadi kalau kita ingin selamat dari sifat kemunafikan, maka kita yang banyak zikir. Karena di antara sifat orang munafik itu adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Karena itu Ka'ab rahimahullah taala mengatakan, man aktsara dzikrallah bari'a minan nifaq. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia terbebas dari sifat kemunafikan. Itu dulu aja. Sebenarnya masih banyak, nanti ada macam zikir dan doa. Dan sudah hampir masuk waktu isya. Apa yang ditanyakan, apa silakan. Apa boleh kita mengikuti majelis taklim sambil berzikir pagi atau petang karena waktunya bersamaan? Apakah boleh berzikir pagi petang sambil melakukan pekerjaan rutin? Kalau zikir petang setelah sholat jamaah asar, masuk kerja lagi sampai 16.30. Ya. Kalau memang ada waktu luang, maka sebaiknya zikir waktunya itu pada waktu luang tersebut, supaya lebih khusyuk. Kalau ada waktu luang. Kalau tidak ada waktu luang, misalnya pada subuh, ada pengajian sampai matahari terbit, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk baca zikir pagi. Pokoknya zikir pagi yang dibaca setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Zikir sore setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Kalau terpaksa, ya Pak, terpaksa mau diapakan? Nah, kita nggak ada waktu. Tapi yang otomatis pengajiannya ya nggak kacau, karena kita punya hati satu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Artinya Allah tidak menjadikan satu orang punya dua hati. Kita hanya punya satu hati. Kalau dengarkan pengajian saja. Kalau zikir saja. Kalau dua-duanya mustahil. Ya. Karena itu sebaiknya pengajian pada subuh, baiknya kalau bisa itu
ditunda dulu waktunya, sekedar untuk menyelesaikan zikir pagi. Zikir pagi itu kalau kita baca semuanya, itu kalau kita sudah rutin baca 5 menit selesai. Kalau kita sudah lancar ya, 5 menit selesai. Katakanlah kalau mau lambat-lambatan 10 menit, jadi sabar dulu. Pengajian paginya itu diundurkan dulu, sekedar untuk menyelesaikan zikir pagi. Demikian pula zikir sore. Jadi kalau ada waktu luang itu lebih bagus supaya lebih khusyuk. Karena tujuannya zikir itu adalah ingat Allah. Bagaimana hukumnya berzikir dengan alat seperti tasbih atau alat hitung zikir? Bagaimana sifat Rasulullah dalam berzikir dan menghitung zikir? Mengenai hukum tasbih atau alat-alat menghitung, itu para ulama ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kebanyakan ulama mengatakan boleh. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Tapi kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat ulama yang pertama. Ini juga pendapat-pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Jadi zikir pakai tasbih itu boleh. Alat penghitung boleh, dengan catatan aman dari riya. Aman dari riya. Jadi jangan nanti berjalan-jalan tasbihan, ya. Tasbih dibikin pakai kalung tasbih. Atau gede-gedean tasbih, semakin gede semakin besar pahalanya gitu. Ya pokoknya aman dari riya ya. Atau ganti zikir pakai alat cetekan, Nah usahakan yang nggak ada suaranya, ini nggak kelihatan. Jadi boleh ya zikir pakai itu boleh, tapi yang afdal pakai tangan. Karena Rasulullah SAW pakai tangan. Bahkan disebutkan Rasulullah pakai tangan yang kanan. Yaqidut tasbih biyamini, Rasulullah menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Ya. Walaupun juga dirajihkan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Buzair, tangan kanan kiri juga boleh. Kanan kiri dua-duanya juga boleh kalau mau zikir yang banyak. Ya. Kalau kira-kira cukup dengan tangan kanan saja atau dengan tangan kanan saja. Demikian. Bagaimana kalau saat belajar atau bekerja sambil zikir dapat mengganggu konsentrasi? Apa boleh berhenti zikir dulu atau ada cara lain agar tetap bisa konsentrasi? Nah kalau kerja yang kerja, cuma kalau zikir itu kan mudah kan? Ya, zikir sambil kerja sambil baca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil baca Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya kan? Ketika pagi hari atau sore hari, manakah yang lebih utama antara membaca zikir pagi, petang, atau membaca Al-Quran? Nah, zikir-zikir itu yang muqayyad. Zikir yang muqayyad ya. Muqayyad itu zikir yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Saat ini bacanya ini, saat itu bacanya itu. Ba'da sholat bacanya zikir ini, ba'da subuh bacanya zikir ini. Nah, zikir-zikir tersebut pada saatnya lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Pada saatnya, seperti pada sholat. Apakah lebih afdal zikir setelah sholat fardu ataukah baca Al-Quran setelah sholat fardu? Jawabannya apa? Zikir setelah sholat fardu yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi mengajarkan itu yang paling afdal pada saatnya. Nah, setelah selesai baca zikir itu dan tidak ada lagi zikirnya, baru ngaji Al-Quran. Jadi kalau zikir yang mutlak tidak terikat oleh waktu tertentu, bacaan tertentu, yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau zikir pada waktu tertentu, yang paling afdal adalah zikir tersebut. Karena Nabi yang mengajarkan saat ini bacanya ini, saat itu bacanya itu. Zikir yang utama itu apakah sholawat atau kalimat tasbih yang harusnya kita lafazkan? Semuanya. Zikir itu banyak. Sholawat ya zikir, tasbih ya zikir, semuanya zikir. Zikir pagi dan zikir sore, sholawatnya itu ada 10. Kita mau nambah lagi misalnya, saya tiap hari ingin sholawat tidak kurang daripada
100 kali. Saya ingin tiap hari baca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, tidak kurang dari 100 kali. Bagus. Kita terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika doa kita dikabulkan oleh Allah? Bagaimana cara bersyukur yang benar? Bersyukur yang benar itu, kalau yang ditanyakan bersyukur ya bersyukur yang benar ada 3. Yang pertama-tama adalah bersyukur dengan hati. Kita meyakini dengan hati kita bahwa nikmat ini benar-benar datangnya dari Allah, bukan usaha kita semata. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Lidah kita mengucapkan alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa syukru. Terima kasih wahai Allah, hamba bersyukur kepadamu ya Allah, dan seterusnya pujian-pujian kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Artinya nikmat yang kita terima itu kita pergunakan untuk taat kepada Allah, tidak kita pakai untuk maksiat. Itu namanya syukur, ditambah nikmat oleh Allah. Tapi kalau yang ditanyakan adalah sujud syukur. Sujud syukur itu para ulama ada 2 pendapat. Sujud syukur itu adalah sujud dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang baru atau selamat dari bencana yang baru, bukan nikmat yang rutin, nikmat yang baru. Misalnya ketika kita melihat pengumuman di sekolahan kita lulus, nah nikmat, bukan nikmat yang rutin ya, nikmat yang baru. Atau seseorang ketika mau nyabrang, mau ditabrak kendaraan, lalu dia selamat, ini selamat dari bencana, maka sujud syukur. Sebagian ulama mengatakan tata caranya sama dengan tata cara sujud di dalam sholat. Punya wudhu dulu, nutup aurat, menghadap kiblat. Sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan itu. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan seperti tata cara sujud di dalam sholat. Punya wudhu dulu, menghadap kiblat, menutup aurat, seperti itu. Ya. Saya kira cukup itu dulu aja. Insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika